Cek sound. Halo, halo, selamat pagi. Apakah sudah masuk? Apakah suaranya terdengar? Kita persiapan dulu. Belum masuk di tempat aku. Wah, sudah ada yang join. Halo, selamat pagi. Kita sambil persiapan sambil menunggu teman-teman yang lain yang join ya. Tes, cek sound. Cek sound coba Mbak Tia. Apakah suaranya terdengar jelas? Kurang jelas ya? Kurang ke depan. Cek sound. 1, 2, 3. Kita akan live berapa menit lagi nih? 1 menit. Menghitung mundur 1 menit. Sudah. Sehat kabarnya? Sehat. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ananda, jumpa lagi dengan Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Live Instagram Ananda Menyapa, sharing session dengan ahli-ahli gizi. Dengan ahli-ahli terbaik Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Hari ini kita sudah kedatangan tamu. Nanti kita akan perkenalkan ya. Dengan ahli gizi yang akan bersama dengan kita untuk diskusi, sharing, tanya jawab, segala sesuatu yang bermanfaat. Pokoknya hari ini pasti bermanfaat sekali karena ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Sebelumnya perkenalkan dulu saya Palu Fitri Utami sebagai host pada acara hari ini dan akan bersama teman-teman untuk kita tanya jawab nih apa saja sih kira-kira yang berhubungan dengan tema kita kayak gitu. Oke. Kita sapa dulu. Halo semua yang sudah menonton sahabat Ananda, sudah ada 10-11 orang, nggak apa-apa kita sambil berjalan. Kita sapa dulu nih, ada ahli gizi di sini, Mbak Nur Astiati Faiza. Halo Mbak Kia, selamat pagi. Halo Mbak Lufi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semangat banget sih pagi ini. Luar biasa, semangat ya, harus semangat biar kita happy, semangat imunitas kita juga. Iya, betul banget. Ya, teman-teman semua, hari ini tema kita adalah jaga imunitas dengan jaga pola makan. Betul ya, sekali lagi tema kita hari ini adalah jaga imunitas dengan jaga pola makan. Tapi pola makan seperti apa sih yang harus kita bangun ya? Karena mungkin ada yang teman-teman dengar slogan makan atau makan kayak gitu. Aduh belibet. Jadi sebenarnya boleh nggak sih kita makan semua yang ada di meja misalnya, atau jangan-jangan ada nih teman-teman yang takut, aduh nanti aku takut kolesterol, takut asam urat, takut gendut misalnya, dan bagaimana sih pola makan yang menunjang imun kita kayak gitu. Tapi kita kenalan dulu nih dengan profesi ahli gizi. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum kenal dengan profesi ahli gizi. Mungkin Mbak Kia bisa sedikit menjelaskan. Oke, buat profesi yang berkaitan dengan gizi itu ada beberapa macam. Di antaranya ada dokter gizi klinis, terus ada dietitian, ada juga ahli gizi. Nah, untuk saya sendiri ini ahli gizi. Jadi untuk ahli gizi itu memiliki 3 kompetensi utama. Yang pertama gizi klinis, yang kedua gizi institusi, yang ketiga gizi masyarakat. Nah, berhubung saya bekerja di rumah sakit, jadi gizinya akan fokus di 2 kompetensi. Yang pertama gizi klinis dan gizi institusi, Mbak Lupi. Oke. Nah, untuk gizi klinis itu nanti yang pelayanan ke pasien. Jadi
memberikan edukasi, memberikan asuhan gizi seperti itu. Sedangkan gizi institusi nanti fokus ke penyelenggaraan makannya. Jadi makanan untuk pasien, buah untuk pasien, snack untuk pasien, seperti itu Bapak Lupi. Oke, mantap sekali. Jadi sebagai informasi ya, ini Ananda sedang atau akan melakukan layanan terbaru, yaitu klinik konsultasi gizi. Nah, di sini buat sahabat Ananda yang pengen konsultasi langsung secara private, secara empat mata ya, mungkin bisa dengan Mbak Askia ya, orangnya ada di samping saya, yaitu setiap hari Kamis jam 10 dengan reservasi atau janjian di customer service. Kayak gitu. Bener banget, iya. Jadi mulai besok Kamis Ya. sudah mulai akan praktek klinik konsultasi gizi di Rumah Betul. Sakit Ananda. Baru banget ya besok ya. Baru banget, iya. Hari Kamis nih ya. Iya, besok banget. Udah ada yang kayak daftar nih kayaknya nih. Udah ada nih, makanya cepat-cepat daftar. Betul, oke. Nah, oke, kita kembali ke tema nih. Jaga imunitas dengan jaga pola makan. Tadi kan kita bilang makan gitu. Ada orang yang makan segala macam dimakan. Ada orang yang nanti takut gendut, takut kolesterol. Nah, pertanyaannya sebenarnya pola makan yang baik itu seperti apa yang menjaga atau menunjang imunitas seseorang? Oke, bicara tentang pola makan itu, aku pengen nyinggung pertama-tama itu tentang 4 sehat 5 sempurna Mbak Lupi. Oh iya. Pasti itu teman-teman semuanya udah ngerti banget tentang 4 sehat 5 sempurna. Betul, di luar kepala pokoknya ya. Iya, Dari zaman SD. Iya, bener banget kan. Nah, cuma sayangnya buat yang masih menggenggam erat prinsip 4 sehat 5 sempurna itu udah disempurnakan atau udah direvisi sama WHO, sama Kemenkes juga. Jadi pedoman gizi seimbang. Nah, jadi yang masih berpegangan sama 4 sehat 5 sempurna, simak baik-baik sih habis ini. Takutnya nanti ketinggalan zaman banget kan, gak seru. Berarti ya. bunda-bunda yang ngajarin anaknya sekolah online ini harus update ya. Udah nggak 4 sehat 5 sempurna ya. Berarti pedoman gizi seimbang. Oke, jelaskan lebih lanjut nih kayaknya. Oke, pedoman gizi seimbang itu langsung aja bisa divisualisasikan dengan tumpeng gizi seimbang. Mungkin Bapak Lupi udah pernah dengar belum tumpeng gizi seimbang? Tumpeng nasi kuning. Tumpeng nasi kuning, apa itu juga? Tumpeng gizi seimbang belum banget beneran. Oke, jadi buat teman-teman mungkin bisa sambil searching ya, tumpeng gizi seimbang itu seperti apa. Jadi tumpeng gizi seimbang itu bentuknya seperti kerucut ya, kayak kita tahu semuanya tumpeng nasi kuning ya, terbayang segitiga semuanya. Gitu ya, ke atas ya. Iya, kerucut. Nah, jadi kalau kerucut itu artinya adalah ada bahan makanan yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, ada juga yang dalam jumlah kecil aja gitu. Oh gitu. Nah, di tumpeng ini ada 4-5 lapisan yang membahas setiap makanan itu dibutuhkan seberapa banyak. Seperti itu Bapak Lupi. Oke, kita langsung masuk ke lapisan pertama. Boleh, oke. Dari yang paling bawah ya, dari paling bawah itu di tumpeng gizi seimbang ada visualisasi dari orang-orang yang sedang beraktivitas sama berolahraga. Ada yang sedang menyapu, ada yang sedang berjalan, ada yang sedang berlari. Artinya adalah sebelum kita mempelajari tentang pola makan, kita harus mengerti banget kalau hidup sehat itu harus dibarengi dengan aktivitas dan olahraga. Nggak bisa nih kita setiap hari makan sehat, tapi dari pagi sampai siang tidur, ya mager-mageran. Apalagi lagi hashtag di rumah aja nih ya, jadi kan pasti orang-orang mikirnya yaudahlah nanti aku udah makan sehat, tiduran juga nggak apa-apa gitu. Jadi walaupun di dalam rumah tetap harus olahraga. Betul. Udah zaman banget kan sekarang olahraga yang workout yang lihat di YouTube, ada aplikasi-aplikasi itu udah zaman banget. Jadi udah nggak ini banget, udah nggak jadi alasan lah kalau malas olahraga hanya karena hashtag di rumah aja gitu. Justru bikin kita lebih produktif gitu kan. Ada yang berkebun, ada yang tanam bunga, masak kayak gitu. Masaknya harus masak yang sehat gitu ya pastinya, homemade misalnya. Oke, lanjut. Oke, di ujung kanan itu ada gambar orang lagi nimbang berat badan. Artinya adalah di samping kita tetap rajin makan sehat, kita tetap harus juga kontrol berat badan. Nggak harus cek setiap habis makan juga, itu lebay ya. Jadi ceknya seminggu sekali. Oh, kok aku naiknya sampai 3 kilo ya? Oh, pikir-pikir lagi, kemana hari Senin emang aku makan junk food, hari Selasa aku beli boba gitu. Jadi bisa dikontrol. Oh, dari situ berarti aku harus mengontrol lagi nih makanannya. Nah, di ujung sebelah kiri ada gambar orang lagi cuci tangan. Nah, tumpeng gizi seimbang ini dibikin jauh sebelum adanya COVID-19. Oh gitu. Berarti sudah dari dulu kita digalakkan untuk rajin cuci tangan. Nah, apalagi ada COVID-19, jadi kita harus lebih rajin lagi buat cuci tangan. Seperti itu, Bapak Lupi. Oke, berarti nggak hanya pola makan yang baik, tapi tentang aktivitas kita yang menunjang pola hidup sehat gitu ya. Cuci tangan. Jangan lupa
dimanapun kita sebelum saya makan kita harus cuci tangan. Sebenarnya banyak banget waktu-waktu yang dianjurkan untuk cuci tangan. Oke, kita naik ke lapisan kedua. Oke. Apakah sudah apakah sudah ada pertanyaan? Oh ini, saya tanya dulu ya. Di sini ada pertanyaan dari Nur Afgan. Halo Nur Afgan, selamat pagi. Saya tanyakan ya, dalam pandemi ini gimana sih cara aman buat memilih makanan yang sehat dan aman, apalagi kalau beli di tempat umum? Oke, buat memilih makanan, mungkin ini dimaksud seperti makanan-makanan segar kali ya. Iya. Kalau yang makanan kemasan kan biasanya sudah melalui berbagai proses. Untuk Fresh makanan from the oven mungkin ya. yang fresh from the oven dari mungkin sayur-sayuran atau buah-buahan gitu. Nah, jadi selain kita memilih tempat kita beli, ya kita pasti milih yang tempatnya terlihat higienis, orangnya yang menjual pakai masker, orangnya terlihat tersedia hand sanitizer atau tempat cuci tangan. Itu penting banget sih buat milih-milih, karena kita pasti akan memberikan yang terbaik buat kita dan keluarga ya. Betul. Gitu. Nah, yang kedua, setelah sampai rumah kita cuci sayuran atau buah-buahan kita dengan sabun-sabun buat sayur sama buah. Sekarang udah banyak banget kan, udah beberapa banyak merek yang udah mengklaim kalau dia bisa untuk mencuci sayur dan buah. Tapi nyucinya nggak usah sampai berbusa, nanti jadi kayak piring ya. Jadi nyucinya cukup beberapa tetes aja, direndam berapa menit, udah. Jadi setelah itu udah aman bahan makanannya. Jadi nggak usah, aduh aku takut dari tukang sayur itu. Padahal kan kita bisa higien sendiri. Protokol kesehatan pasti ya. Protokol kesehatan. Oke, tadi kita sudah sampai ke lapis 1, lapis 2 ya. Sekarang lapis 3 nih. Mungkin Lapis nanti 2 Mas Afgan apakah sudah terjawab atau maksudnya seperti itu atau bukan nih? Mungkin bisa ditanyakan lagi maknanya seperti apa. Tapi kita lanjut dulu ke lapis ketiga. Kedua ya. Oke, lapis kedua. Oke, di lapisan kedua itu ada makanan-makanan sumber karbohidrat. Artinya dia berada di lapis 2 adalah dia makanan yang paling banyak dibutuhkan dibanding makanan-makanan lainnya atau zat gizi lainnya gitu. Nah, sumber karbohidrat itu ada banyak banget ya. Yang paling akrab dengan kita nasi putih, pasti. jagung, singkong, terus gandum gitu. Udah banyak banget sumber karbohidrat. Gitu ya, kentang juga iya gitu. Nah, jadi buat teman-teman atau sahabat-sahabat Ananda ini yang pagi-pagi sering, aduh aku nggak sempet sarapan nih, keburu banget. Padahal kita cuma pakai roti tawar 2 tangkup, ditambah telur dadar, tambah selada, itu sudah lumayan. Kenyang banget gitu. Tuh kayaknya. Kenyang banget juga Sebenarnya. Iya, cuma kadang kan ya mungkin mindsetnya masih aku makan harus nasi. Betul. Padahal aku. Itu aku. Padahal bisa banget pakai bahan makanan lain, Bapak Lupi. Ya. Gitu. Oke, nanti aku mau tanya tapi nanti aja. Oke, siap. Ya, lanjut lagi dulu. Karbohidrat. Oke, gitu. Jadi untuk karbohidrat itu penting banget dan harus sarapan tuh harus banget sarapan. Jangan sampai skip sarapan. Apalagi cuma alasan aku nggak mau gendut, padahal sarapan tuh nggak bikin gendut, asal porsinya nggak kebanyakan. Oke, nah berarti buat bunda-bunda nih yang ada di rumah sebagai ibu rumah tangga harus membiasakan ya untuk anak-anaknya, putra-putrinya untuk sarapan gitu, karena sarapan itu bisa juga termasuk kebiasaan ya. Kan ada yang udah besar, aku nggak biasa sarapan, ntar malah mual. Nah, sebenarnya itu yang salah tuh. Kita harus sarapan walaupun hanya roti tawar kayak gitu. Betul? Ya. Oke, lanjut lagi. Lapisan ketiga. Ya, lapisan ketiga itu ada sayur dan buah. Nah, artinya adalah setelah nasi yang harus paling banyak kedua adalah sayur dan buah. Jangan sampai kebalik, nanti nasi lauknya yang banyak-banyak gitu. Jadi sayur yang paling banyak kedua setelah nasi gitu. Nah, kenapa harus konsumsi sayur sama buah banyak-banyak nih gitu, apalagi di masa pandemi. Jadi virus-virus, bakteri-bakteri dalam tubuh kita itu perlu antibodi biar nggak masuk ke tubuh kita. Nah, antibodi itu selain dibentuk dari protein juga dibentuk dari vitamin dan mineral. Nah, catat, protein, vitamin dan mineral. Ya, betul. 3 itu. Nah, vitamin dan mineral itu kaya banget ada di sayur sama buah. Nah, jadi buat teman-teman nih, ada yang aku nggak doyan sayur karena rasanya nggak enak, aku nggak doyan sayur karena pahit gitu. Sekarang udah zaman banget tuh namanya juicer, atau nggak Bapak Lupi? Jadi juicer Dia tahu lah Bu, mas aku. Oke. Juicer itu biasanya pada ngeblender, ngejus sayur ada, buahnya ada. Jadi nanti kita tetap makan sayur tapi rasanya rasa buah. Itu udah memanipulasi rasa ya. Buat teman-teman yang berkeluh
berkeluhan karena aku nggak suka sayur rasanya pahit gitu, berarti bisa banget tuh pakai Nggak itu. ada alasan Udah pokoknya nggak ada untuk hidup alasan yang lagi. sehat. Betul. Terus untuk di sayur sama buah itu banyak banget vitamin-vitamin kayak vitamin C, vitamin D, vitamin E, selenium, zinc itu yang berperan banget dalam antibodi kita. Gitu. Jadi buat teman-teman yang berpikiran, aduh aku mau mencegah terinfeksi COVID gitu, tapi aku makannya nasi yang banyak atau cuma apa namanya protein yang banyak aja, itu nggak akan lengkap. Jadi gitu. harus dilengkapi pakai sayur sama buah, karena disitulah kecil-kecil tapi cabai rawit. Ya, gitu. tapi kalau hanya makan sayur buah juga itu juga nggak baik ya. Iya. Ya, harus saja ada karbohidrat, protein itu. Iya, gitu. betul banget. Ini ada pertanyaan nih. Dari F Regina. Halo Kak, saya mau tanya, kan sekarang banyak banget yang isolasi mandiri di rumah ya. Makanan apa sih yang disarankan untuk dikonsumsi? Semoga dijawab. Oke, Mbak Gina kita akan jawab ya. Sebenarnya ini juga saya mau tanyakan nih. Mungkin sekarang ada saya banyak orang yang sedang kena ujian gitu kan, sedang isoman di rumah gitu. Ada nggak sih pola makan tertentu bagi orang-orang atau teman-teman kita yang sedang isolasi mandiri? Ini mesti banyak banget yang isolasi mandiri berarti ini sudah dinyatakan positif gitu ya Bapak Lupi ya maksudnya. Oke, berarti yang sudah positif. Jadi positif COVID ini ada berbagai macam ya. Ada yang bergejala berat, ada yang bergejala ringan, bahkan tanpa gejala. Nah, 3 macam ini pun memiliki 3 macam lagi kebutuhan atau spesifikasinya lagi. Buat yang bergejala ringan, itu bisa tetap makan kayak biasa, tetap ada nasi, ada sayur, ada buah, ada lauk gitu, lauk nabati sama lauk hewani. Nah, itu tetap dalam jumlah seperti biasa dibarengi dengan aktivitas. Itu sudah cukup sebenarnya. Cuma untuk yang mulai bergejala sedang hingga bergejala berat itu mungkin ada banyak catatan-catatan di antaranya vitamin C-nya bisa sampai 4 kali lipat dibutuhkan. Jadi yang orang biasa sekitar 75 sampai 200 mg, kalau orang yang sudah terinfeksi bisa sampai 1000 sampai 2000 mg gitu. Terus kebutuhan proteinnya juga jadi bisa lebih banyak seperti itu. Jadi untuk spesifiknya bagaimana itu bisa ke klinik konsultasi ya maksudnya. Mungkin ada yang ada komorbid kayak gitu. Itu kan juga beda ya perlakuannya ya gitu. Ke depan nih harapannya kita akan mengadakan telemedicine dengan ahli gizi ya. Kalau sekarang kan kita baru live nih ketemu dengan ahli gizi datang ke rumah sakit. Tapi kita akan adakan nih secepatnya telemedicine. Jadi teman-teman atau sahabat Anda yang sedang isolasi mandiri bisa telemedicine dengan ahli gizi konsultasi gitu. Dari rumah aja sudah cukup begitu. Betul ya? Ayo cepat dibikin Mbak. Siap. Jadi lihat video call gitu ya Mbak ya, jadi nggak ada kontak gitu. Iya, video call, kita minimal kontak biar juga istirahat di rumah. Tadi kan lapisan 1 ya, ada habit-habit yang menunjang pola hidup sehat. Kemudian lapisan 2 ada karbohidrat, lapisan ketiga ada protein, vitamin, sayur dan buah. Iya, mau lanjut ada berapa lapisan ini? Ada 5, 2 lagi berarti. 2 lagi, tapi ini ada pertanyaan ini. Kita mau jawab dulu atau mau lanjut dulu? Boleh, bebas. Dari Sindu WCKSN. Halo Kak, mau tanya, boleh nggak sih kita diet di masa pandemi gitu? Kalau boleh, diet yang bagaimana yang paling tepat? Thanks Kak. Wah, ini nih. Ciwi-ciwi juga sebenarnya banyak pertanyaan. Aku juga mau tanya gitu. Ya, lanjut. Diet di masa pandemi gitu. Berarti yang dimaksud diet ini adalah diet menurunkan berat badan kan maksudnya. Betul. Soalnya diet kalau di gizi itu ada banyak. Gitu. Diet diabetes juga diet. Diet rendah protein juga diet. Nah, berarti untuk ini diet menurunkan berat badan tetap boleh. Tetap boleh, tapi jangan sampai. Jadi untuk menurunkan berat badan itu ada batasan pengurangan kalori. Ada batasannya, Mas Hindu coba dicatat tuh. Iya. Jadi kebutuhan kalori untuk cowok itu ya biasanya tuh sekitar 2000 sampai 2400 kilokalori per hari. Nah, misal dia menurunkan berat badan, dia harus mengurangi secara bertahap. Ngitungnya gimana itu ngukurnya itu? Nah, itu ngitungnya bisa ahli gizi nih, Mbak. Konsultasi ya, berarti reservasi ya Mas Hindu ya, reservasi hari Kamis jam 10. Gitu. Jadi
menguranginya secara bertahap. Jadi dari 500 sampai 1000 kilokalori per hari dikurangnya tapi bertahap. Misal dari kemarin kita kebiasaan makan nasi 3 centong nih. Nah, besok kita 2 centong dulu. Nggak boleh tiba-tiba langsung jadi 5 sendok aja makannya. Nanti jadinya lemes. Jadi harus pelan-pelan aja. Oke, begitu Mas Hidu. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, olahraga apa yang bisa membakar lemak selama pandemi? Bisa dijawab nggak? Bisa ya, gimana ya, olahraga sebenarnya semuanya bisa membakar lemak, asal habis olahraga kita nggak kebablasan. Biasanya kan itu lapar tuh langsung. Iya. Jadi untuk menjaga berat badan habis olahraga kita ngaso dulu atau ngadem dulu setengah jam. Habis ngadem setengah jam baru kita mau minum atau makan gitu. Jadi biar asam lambungnya juga nggak mendadak naik karena dari tadi kita bergerak kan lambungnya dikocok-kocok gitu ibaratnya. Oke, berarti semua olahraga sebenarnya yang termasuk yang kardio gitu juga membakar lemak gitu ya. Yang penting setelah olahraga itu yang perlu diperhatikan jangan makannya langsung langsung ke beli apa gitu ya. Oke. Tadi udah banyak banget selingan. Sekarang kita mau lanjut dulu nih buat sahabat Ananda ya yang baru bergabung. Selamat bergabung. Pagi ini kita sedang membicarakan tema jaga imunitas dengan jaga pola makan. Betul. Nah, sekarang tuh sudah ada update ilmu. Kalau dulu kan kita 4 sehat 5 sempurna. No, sekarang udah enggak itu ya. Jadi harus update ya bunda-bunda, terus yanda ayahanda. Jadi ilmunya sekarang dengan gizi seimbang ya. Iya, gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang dan ada tumpeng gizi. Nah, kita sedang bahas ini nih. Tadi lapisan pertama ada aktivitas yang menunjang pola hidup sehat, ada cuci tangan, ada olahraga kayak gitu ya. Kemudian lapisan kedua ada karbohidrat, lapisan ketiga ada buah dan sayur. Sekarang lapisan keempat. Kita selesaikan dulu baru kita lanjut pertanyaan dulu ya. Oke, silakan. Lapisan keempat itu ada gambar-gambar sumber protein, baik protein nabati maupun protein hewani. Protein nabati yang biasa kita temui tempe, tahu, kacang-kacangan gitu. Nah, sedangkan protein hewani banyak ya, ayam, daging, ikan, seperti itu. Nah, biasanya nih, apalagi di anak-anak kos ya, mahasiswa-mahasiswa, biasanya kalau mau makan galau, aku makan sama tempe apa sama ayam ya? Tanggal muda ayam, tanggal gitu. Padahal seharusnya dua-duanya itu ada sama Pak Lupi, gitu. Nggak boleh dipilih salah satu. Bukan pilihan ya? Bukan pilihan. Aku bukan pilihan. Oke, lanjut. Banyak intermezzonya. Gitu. Jadi baik tempe ataupun ayam atau tahu dan ikan itu harus dua-duanya ada. Jadi bukan dipilih salah satu. Dan konsumsinya pun nggak harus banyak. Sekali makan ya 1 potong tempe aja yang normal gitu. Nggak usah harus 1 kali makan 3 tempe tapi nggak sama ayam gitu. Nah, seperti itu. Terus di lapisan 4 itu juga ada gambar susu. Nah, susu yang dulunya itu harus dikonsumsi setiap kali makan, sekarang menjadi salah satu pilihan sumber protein gitu. Jadi itu merupakan perubahannya gitu. Dan berarti kalau kita udah konsumsi tempe dan ayam pada saat makan, kita tidak perlu lagi konsumsi susu. Gitu. Pada orang sehat ya. Ya, oke. Iya. Kecuali kalau pada orang sakit tertentu itu akan beda lagi. Ya. Di lapisan kelima, lanjut aja nih. Lanjut. Lanjut dulu. Di lapisan kelima adalah bahan makanan yang paling sedikit dibutuhkan. Ada 3, gula, garam, dan minyak. Nih ya. Yang pertama dari gula, garam, minyak. Dari gula dulu. Nah, gula itu kebutuhan sehari itu 4 sendok makan. Nah, berarti artinya setiap hari kita tetap boleh minum manis. Bukan berarti, aduh aku mau sehat, aku tidak boleh minum manis sama sekali. Bukan kayak gitu. Jadi kita tetap boleh bikin teh setiap pagi misal ya cukup 1 sendok makan aja. Nanti kan kita dapat gula juga nih dari sayur, dari pengolahan lauk-lauk seperti itu. Yang kedua ada garam. Garam itu kebutuhannya cuma 1 sendok teh. 1 sendok teh. Padahal kalau masak ya. Kalau masak suka. Mungkin lebih baik garam tabur gitu ya. Garam meja kayak gitu ya. Iya. Itu lebih sehat nggak? Lebih yang ada yodium sih yang lebih disarankan. Jadi garam yang ada yodiumnya gitu. Nah, hati-hati juga teman-teman yang hobi makan micin monosodium glutamat, itu juga sodium itu kan natrium atau garam gitu ya. Jadi itu juga banyak garamnya. Jadi hati-hati, jangan sampai ada teman-teman bilang aku nggak pernah makan kolesterol, nggak pernah makan gaji, aku tensinya tinggi. Ya itu coba dicek micin-micinnya seberapa banyaknya nih gitu. Nah, yang paling terakhir nih menjadi permasalahan semua umat ya. Apa jadi minyak. Minyak itu cuma 5 sendok makan per hari. 5 sendok makan. Aku sedang bayangkan. Apalagi nih kalau makan tempe
ada terigunya kan. Heeh. Terigu itu menyerap lemak lebih Oh banyak. gitu. Jadi apalagi mendoan Banyumas nih ya. Aduh, mendoannya udah tipis-tipis kewer-kewer tapi minyaknya banyak banget gitu. Jadi itu juga harus dibatasi. Bukan nggak boleh, tetap boleh, tapi harus dibatasi. Misal seminggu 2 kali, 3 kali udah cukup. Jangan sampai setiap hari, aduh belum mendoan, aku belum hidup. Jangan sampai kayak gitu. Iya deh. Aku pusing, aku belum makan mendoan. Ada nggak di sini tuh sahabat Ananda? Pasti ada kan, ngaku. Oke. Tapi kalau misalnya gula, kita tadi kan bahas ya gula itu cukup. Tapi kalau misalnya sampai kekurangan gula juga bahaya kan? Betul banget. Jadi untuk jangan kalau kekurangan gula nanti bikin pusing, kelebihan jadi bikin diabetes. Jadi tetap harus dikontrol, jangan sampai saking takutnya sama sakit diabetes karena belum ada obatnya sampai aku nggak mau minum gula sama sekali, aku nggak mau makan nasi, aku nggak mau makan yang manis-manis. Jangan sampai kayak gitu juga, karena itu tetap diperlukan. Aku diabetes ya, Mbak Kia manis banget. Waduh. Oke, begitu ya. Jadi udah selesai ya untuk tumpeng gizi. Sekarang ini nih ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang sebenarnya sama nih. Dari Teti Hendrai sama Umi Nevalid nih sama aja nih. Tips untuk menambah berat badan dong Kak. Nah, di sini juga untuk program menaikkan berat badan yang sehat. Mungkin bisa combine dijawab sekaligus. Oke, bisa. Jadi untuk menaikkan berat badan itu ada beberapa macam tipsnya, tergantung dengan permasalahan orangnya. Biasanya ada yang orang aku makan dikit udah kenyang gitu, atau ada yang bilangnya aku kok makan banyak nggak gendut-gendut. Kalau aku lihat makanan udah gendut. Aduh, aku gitu. ini banget sama orang yang makan banyak tapi nggak gendut-gendut. Ternyata mereka juga pengen gendut ya sebenarnya ya gitu. Sawang sinawang ya. Sawang sinawang. Oke, jadi untuk menaikkan berat badan itu tipsnya adalah dengan makan porsi sedikit sampai sedang dengan sering. Jadi misal tadi pagi udah sarapan, itu udah ngerasa kenyang biasanya orang-orang seperti itu, terus nanti jam 9 lagi makan lagi gitu. Tapi tetap dikontrol, jangan sampai ada satu bahan makanan yang terlalu mendominasi banget gitu. Tetap harus ada buah, tetap harus ada sayur gitu. Konsumsi lauk nabati, lauk hewani juga gitu. Untuk menaikkan berat badan seperti itu. Jadi nggak boleh juga aku pengen gendut, aku makan terus, nggak boleh juga. Atau aku pengen gendut dengan instan, aku minum minuman manis terus juga nggak boleh gitu. Nanti Makan malah junk jadinya food ya gitu kan katanya bikin gendut ya gitu. jangan Nggak gitu. boleh Jadi ya. tetap harus makanan sehat, cuma lebih sering aja. Gitu. Begitu Mbak Teti, Bunda Teti dan Bunda Umi Nevalid. Jadi makannya sering-sering kayak gitu. Gitu ya, betul ya. Ini ada pertanyaan lagi nggak ya? Belum ada, aku aja nanya nih. Nah, kalau di pandemi ini juga ya, kan kita biasa tuh minumnya suplemen ya. Banyak banget suplemen yang beredar misalnya untuk katanya sih untuk imun kayak gitu. Nah, itu ada cara makannya nggak sih sebenarnya? Misalnya minum suplemen yang baik itu ada batasnya atau cara minum makannya seperti apa? Oke, untuk suplemen itu atau multivitamin itu berarti kandungannya ada vitamin sama mineral ya tujuannya. Nah, untuk vitamin sama mineral sendiri, kalau dari segi makanan yang kita temui sehari-hari sebenarnya itu sudah cukup kaya gitu. Terutama kalau kita makannya secara beragam. Jangan kita setiap hari makan sayur sop yang isinya wortel, kembang kol, labu siam atau apa gitu. Jangan yang kayak gitu terus. Kita harus makan secara beragam. Misal tadi pagi udah sop, nanti sore, nanti siang berarti bayam misal, nanti besoknya apa gitu. Jadi harus beragam kayak gitu. Nah, itu biar kita mencukupi kebutuhan multivitamin, vitamin sama mineral seperti itu. Nah, misal nih kita udah konsumsi secara beragam terus kita tambahin dengan vitamin dan mineral dari suplemen seperti itu. Karena banyak nih ya vitamin C 1000 mg, vitamin C gitu-gitu dong maksudnya. Nah, seperti itu nanti ada beberapa vitamin atau mineral yang dibuang begitu aja lewat urin. Oh gitu. Jadi nanti yang ketika tubuh kita kan mintanya ada secukupnya, ada batasnya. Vitamin C aku cuma minta 100 mg aja kok badanku gitu. Jadi nanti sisanya ya dibuang. Jadi nanti yang ikut bergizi nggak cuma kita, tapi WC kita juga ikutan bergizi gitu, karena vitamin C dibuang, apalagi vitamin-vitamin yang tidak larut lemak gitu. Jadi itu cuma dibuang, sedangkan vitamin yang larut lemak nanti disimpan di dalam lemak. Seperti itu, Mbak. Jadi minum vitamin multivitamin seperti itu ya antara perlu dan tidak perlu melihat kondisi orang tersebut. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan gizi seimbang ya, ada karbohidrat, protein dan sebagainya dan teman-temannya. Nah, untuk frekuensi makan kita nih kayak gitu kan, apakah harus
berapa kali sehari kayak gitu. Kan ada nih mungkin yang nafsu makannya tuh banyak kayak saya 4 kali sehari, 5 kali sehari kayak gitu, Oke. ada kan yang seperti itu gitu. Mm-mm. Sebenarnya seperti apa sih frekuensi yang baik? Oke, buat orang sehat ya, Ya, buat orang sehat yang tidak ada gangguan gitu atau tidak ada kondisi khusus, itu cukup makan 3 kali sehari dan 2 kali snack. Ya, 2 kali snack. 3 kali sehari, 2 kali snack. Kapan snacknya? Di antara 3 kali makan ini. Jadi antara makan pagi dan makan siang, dan makan siang dengan makan sore gitu. Nah, untuk setiap makan utama itu porsinya kayak yang tadi ditumpang gizi seimbang. Jadi ada karbohidrat, ada sayur, ada buah, ada protein seperti itu. Nah, di snack ini namanya kan juga snack ya. Jadi porsinya kecil, jangan sampai aji mumpung nih, ada kesempatan snack nih. Aduh ya udah deh aku makan yang banyak atau aku snacking yang banyak. Jadi snacking itu bagusnya pakai buah. Oh gitu. 1 buah apel, 1 buah pisang. Tapi jangan 1 buah semangka, itu kegedeannya. Jadi cukup 1 buah aja. Atau kalau misal nggak sempet nih beli buah atau buahnya lagi habis, bisa pakai biskuit. Tapi nggak 1 toples ya, bukan 1 toples, tapi cukup mungkin 5-7 keping udah cukup gitu. Itu cuma buat sekitar jam 9 kalau yang pagi, itu kan biasanya kita jam 9, jam segini nih udah mulai lapar-lapar ya. Itu emang gula dalam darah kita lagi turun. Jadi sel-sel ngasih apa namanya Udah sinyal mulai nguap-nguap gitu ya. Aduh, aku itu lemas, udah ngantuk tandanya gitu. sel-sel udah ngasih sinyal kalau aku butuh gula lagi nih gitu dari makanan. Nanti jam 3, jam 4-an juga udah waktunya snack lagi gitu. Oh begitu rupanya. Tapi dari makan pagi, makan siang, makan malam itu ada jam yang disarankan nggak? Kalau misalnya makan malam apa jam 10 malam, apa jam ada yang 7 malam, ada yang sore udah makan kayak gitu. Jamnya. Oke. Perkiraan. Untuk jamnya yang pertama yang harus ditekankan adalah harus disiplin. Misal hari Senin atau hari Selasa Rabu kita selalu makan pagi jam 6. Besok juga harus jam 6 lagi. Konsisten Karena ya jamnya ya. konsisten karena tubuh kita udah merekam, oh aku jam 6 nih udah waktunya dapat makanan nih kayak gitu. Nah, untuk jamnya disarankan untuk sarapan sekitar jam 6 sampai jam 8, makan siang sekitar jam 11 sampai jam 1, makan sore sebelum jam 6 sore. Sebelum jam 6. Jadi biar pencernaan kita udah selesai dulu baru kita tidur. Jangan sampai kita tidur pencernaan belum selesai. Gitu. Kasihan dia kerja kita tidur. Anda kerja, saya tidur. Saya tidur, Anda kerja. Oke, sahabat Ananda, sudah hampir mendekati waktu habis. Sayang banget ya padahal. Nggak kerasa Nggak kerasa. Tapi pokoknya di sini jangan khawatir karena Rumah Sakit Ananda sedang atau akan meluncurkan layanan baru yaitu klinik konsultasi gizi. Tentu saja tidak lain tidak bukan dengan Mbak Kia. Setiap hari Kamis jangan lupa ya. Setiap hari Kamis jam 10 dengan reservasi ke customer service Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Selain itu, Rumah Sakit Ananda banyak sekali layanan telemedicine. Jadi teman-teman tuh udah stay di rumah saja dan kita akan berkonsultasi via video call ya. Tidak ada dokter Ika, SPOG, ada dokter Nur, SPA, dokter Indah, seperti itu. Kemudian dengan dokter umum juga bisa. Info lebih lengkapnya bisa ke Instagram Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Dan bagi bunda-bunda yang mau lahiran di Ananda, kita Rumah Sakit Ananda bisa ada pembuatan akta seperti itu. Pokoknya lengkap di Ananda, segala macam pelayanan kita ada. Oke, kesimpulan untuk penutup pada pagi hari ini, sayang banget ya harus kita akhiri. Mungkin kalau ada yang mau request ketemu lagi dengan tema yang lain, bisa nih DM ke Instagram, aku mau dong kita bikin live IG temanya apa gitu, dengan mungkin ada besok bisa dengan psikolog misalnya gitu, atau mau ke Mbak Kia lagi, Mbak Kia aku belum tuntas nih. Bisa DM aja, mungkin request tema, mungkin kalau kita bisa wujudkan pasti akan diwujudkan. Nah, tadi kembali lagi ke kesimpulan sebagai closing hari ini, silahkan Mbak Kia memberikan kesimpulan. Oke, jadi kita menghadapi dan menjalani pandemi ini tidak perlu panik, tidak perlu overacting dalam arti terlalu banyak olahraga atau terlalu banyak makan, cukup hidup sehat, jadi cukup hidup secukupnya, makan makanan secara lengkap dan beragam dan seimbang, terus jangan lupa tidur cukup gitu. Jadi yang biasa suka begadang karena kebiasaan lihat HP gitu, jangan lupa kita harus tidur cukup 7 sampai 9 jam per hari gitu, biar metabolisme juga tetap jalan dengan baik.
Oke, terima kasih sekali. Sangat bermanfaat kan, sahabat Ananda, untuk ilmu hari ini. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada yang belum terpuaskan jawabannya atau ada yang belum kita tanyakan. Nanti kita akan jumpa lagi lain waktu. Mohon maaf, terima kasih. Salam sehat selalu.